setiap kampus selalu ada ruang yang tak tertulis dalam silabus. Di balik pintu organisasi mahasiswa, tersimpan perjalanan yang tidak semua orang tahu. Fakultas Syariah dan Hukum, rumah bagi para pejuang mimpi, pemikir keras kepala, dan pemuda-pemudi yang belajar mengelola harapan, juga kekecewaan. Inilah kisah tentang 1001 wajah. Wajah-wajah yang mewakili suka, duka, dan pelajaran hidup yang tak tertandingi. Inilah kami, inilah cerita dari Fakultas Syariah dan Hukum. Wah, pertanyaannya agak berat. Segala hal yang serba cepat itu menawarkan banyak sekali sisi positif dan juga sisi negatifnya. Namun dalam keduanya itu perlu ada keberagaman. Serba cepat dan hampir sebagian besar hanya numpang lewat saja. Artinya numpang lewat itu kita tidak mampu untuk kemudian terkadang memahami diri sendiri. Sedangkan pendidikan terbesar itu bukan soal pendidikan yang formal dan bertingkat, tapi pendidikan itu sesungguhnya adalah mengajarkan bagaimana agar kita bisa mampu melewati segala hal apapun yang kita pilih itu dengan cara yang bisa membuat kita lebih dewasa, lebih bijaksana, dan tentu saja misalkan nggak kuat banget untuk bisa menempuh segala bentuk prosesnya, itu paling tidak kita bisa menyelesaikan pilihan sampai akhir. Itu sih kurang lebihnya. Jadi segala hal yang serba cepat itu banyak hal yang terlewat. Nah, bagaimana caranya untuk bisa nggak terlewat? Ya, kenali diri sendiri. Teman-teman mahasiswa yang hari ini merasa gagal atau kehilangan arah, teruslah berjalan langkah lakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita, karena hasil merupakan milik Allah semata. Kalau lagi capek, tentunya banyak hal yang dilakukan. Scroll media sosial sudah pasti, tapi ada hal yang kemudian kalau sudah dilaksanakan bisa membuat tenang, bisa membuat bahagia, senang apa. Membuat sesuatu yang menghasilkan, ngedit, atau ngobrol dengan mentor. Saya punya mentor dan saya sering ngobrol dengan beliau. Tapi setelah itu yang paling penting adalah tidur. Ya, perasaan itu sangat manusiawi. Banyak orang yang sudah pernah merasakannya. Pernah merasa iri dan minder, itu normal. Jangan biarkan itu bikin kamu berhenti. Justru, jadikan itu dorongan untuk tetap berproses, berkembang. Ingat, jangan remehkan proses pelan. Kadang kamu cuma butuh waktu benar-benar melangkah ke depan. Saat kamu belum merasa hebat, ingat, jadikanlah kesalahan sebuah pembelajaran. Hal yang membuat saya bangga dengan diri saya adalah saya bisa bertanggung jawab dengan apapun yang diberikan kepada saya. Saya bisa menyelesaikan apapun yang harusnya diselesaikan oleh saya, dan saya selalu berusaha dengan maksimal apapun yang harus saya usahakan. Dan untuk yang terakhir, saya bangga kepada diri saya karena saya sudah bertahan sampai sekarang. Terima kasih sudah bertahan sampai saat ini, dan mohon maaf jika aku membuat kamu jadi lebih kuat, jadi lebih berjuangnya lebih keras lagi. Terima kasih sudah bertahan, dan saya harap diriku sendiri bisa menerima apa yang aku pilih, apa yang aku jalani. Tergantung diri kita masing-masing ya. Sebagian orang memaknai organisasi itu sebagai hal yang buang-buang waktu, tapi sebagian yang lain memaknai organisasi itu untuk menambah relasi, menambah soft skill, dan juga menambah yang lainnya, gitu ya.
Memaknai berdamai dengan diri sendiri adalah proses di mana kita menyadari bahwasannya kita memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kekurangan yang kita miliki bukan menjadi suatu hambatan permasalahan, tapi jadikan permasalahan tersebut, hambatan tersebut menjadi semangat untuk mendorong diri kita menjadi lebih baik. Jangan jadikan standar orang lain menjadi standar jalan kita masing-masing. Tetap semangat, kita hebat di mata orang yang tepat. Kalau ditanya siapa orang yang paling membantu aku buat kuat selama kuliah ini, jawaban jujurnya adalah diri aku sendiri. Mungkin terdengar individualistik, tapi faktanya memang seperti ini. Memang benar, dukungan dari orang tua, teman, sahabat, dan bahkan dosen pun itu juga sangat berarti dan penting juga buat diri aku sendiri. Tapi orang lain bisa kasih semangat, tapi yang harus bangkit dan terus melangkah pas lagi down, itu ya kita sendiri. Jadi meskipun aku sangat berterima kasih kepada orang-orang yang udah mendukung aku untuk bisa sejauh ini, terima kasih. Tapi aku percaya kekuatan terbesar untuk selalu kuat menjalani perjalanan kuliah ini adalah diri aku sendiri. Yang pertama yaitu secara mental, ya pasti kita akan merasa lelah secara mental karena kita berada di dunia perkuliahan, di lingkungan perkuliahan, apalagi kita kalau kuliah disambi dengan kerja, pasti itu mental kita benar-benar diuji. Nah, kalau aku pribadi memang iya pernah merasakan mental itu sempat down pada saat kuliah, banyak banget tugas dari dosen dibarengi dengan masalah kerjaan. Nah, kerjaan pun itu juga nggak ada hari atau jamnya tertentu. Aku pribadi kalau kerjanya itu ya memang harus siap setiap saat. Nah, itu benar-benar mental itu bikin mental itu bisa down. Terus juga secara emosional, iya, dan itu juga sebel dengan diri sendiri sih, kayak yang misal kalau ada tugas gimana ya, nah tapi itu secara dari dukungan orang tua, dukungan dari teman itu juga penting. Bisa ya kalau memang lagi mental down, lagi emosional, kita tarik diri sendiri dulu untuk menyelesaikan diri kita sendiri dulu. Bagi teman-teman mahasiswa, karena sudah memilih jalur menjadi seorang mahasiswa, artinya banyak sekali nanti tantangannya. Yang pasti tantangan itu bukan lagi tantangan yang berat banget pasti dilalui, tapi bukan berarti nggak bisa atau nggak bisa banget untuk dilalui, tapi paling tidak dijalani dengan caramu sendiri, dengan cara kita masing-masing, tapi yang jelas jangan sampai kehilangan diri sendiri. Susah memang, tapi bukan berarti nggak bisa. Berat memang, tapi berarti nggak kuat. Kalau saya punya prinsip, mungkin bisa dijalankan, nggak kuat nggak apa-apa, asal nggak putus asa.